Dan alhamdulillah sudah bersama kita yang kita ketahui bersama-sama, tidak perlu dijelaskan lagi dari mana siapa itu betul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Mufli dan Ustaz Rofi, Masya Allah jazakumullah khairan. Ada waktu untuk kita duduk bersama Ustaz ini. Iya. Masya Allah. Kita sangat merasa terhormat Berada di sini ya. Iya, apalagi setelah kita terakhir ketemu Ustaz Mufli itu membahas poligami. Yang gagal diupload. Ada. Oh, di YouTube-nya bagus ya. Ada, nggak di take down. Iya, di YouTube-nya bagus, Masya Allah. Ada yang lihat? Enggak ya? Oh, nggak berani ngeliat ya? Nggak berani ngeliat. Soalnya pas lagi nonton ada istri gitu kan. Ada yang praktek, bukan lihat aja praktek. Masya Allah. Siapa di sini yang mempraktekkan? Ada hadiah di sini. Karena itu juga bagian dari identitas kita juga kan? Identitas? Iya kan? Ada 100 real yang mempraktekkan. Boleh Ustaz? Boleh mempraktekkan sunnah poligami. Ada 100 real nih. Bisa nggak dikali 2 katanya? Kan 2. Iya. Kalau 3 gimana? Enggak jadi 100 real kali 3, enggak. Ada? Antum praktisi? Kan. Siap. Baik. Nggak jadi ya. Oke. Nggak jadi soalnya kalau nanti ditanya namanya siapa, istrinya di situ. Ternyata ya, gitu kata istri. Baik, Masya Allah. Ya. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang masih ada di luar, silakan, kita akan sesaat lagi akan mulai ya. Baik, siap. Kamu oke? Iya, mungkin malam ini kita akan membahas tadi judulnya itu adalah Proud of My Identity ya, atau mungkin bangga dengan identitasku. Nah, yang pertama adalah mungkin kira-kira Ustadz apa aja? Kita ini kan terlahir sebagai orang Muslim gitu ya. Apakah ada keutamaan-keutamaan itu sendiri? Kita terlahir sebagai orang Islam di negara ini gitu ya. Terus apa aja sih keutamaan-keutamaan kita terlahir sebagai orang Islam? Boleh tafadhol ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ikhtafa. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita sudah sampai di hari yang terakhir dari kegiatan Muslim Vibes. Dan pada malam hari ini agenda yang terakhir adalah talk show dengan judul tadi Proud of My Identity. Bangga memiliki identitas sebagai seorang Muslim. Tadi Kang Uki tanya, kita terlahir sebagai orang Muslim, bagaimana kita menyikapi hal ini? Dan kita juga tidak pernah memilih untuk menjadi seorang Muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah, pertama, tadi disebutkan di pagi hari oleh Ustadz Ami, ketika ada yang bertanya, Anda dengar dari jauh soalnya, ada yang bertanya tentang apakah Nabi Nuh itu ayah yang gagal. Kemudian Ustadz Ami ada sebutkan ayatnya, ketika Nabi SAW berusaha dengan keras untuk bisa membuat pamannya yaitu Abu Talib untuk bisa masuk ke dalam Islam, dan sampai nafas terakhir Abu Talib tidak juga masuk Islam, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Hidayah itu Allah turunkan bukan semau kamu wahai Muhammad kepada siapa yang kamu cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah karena kita termasuk di antara orang-orang yang Allah pilih untuk diberikan hidayah Islam itu sendiri. Apatah jadinya kalau seandainya kita ini ternyata dijadikan oleh Allah bukan beragam Islam, sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kemusyrikan, baik dari orang-orang yang kafir, baik dari kalangan orang-orang yang berbuat kemusyrikan dan orang-orang ahli kitab, mereka tempatnya adalah di neraka jahanam selama-lamanya.
Jadinya akan menjadi sangat rugi apabila ternyata Allah menjadikan kita adalah bagian dari orang-orang yang lahir dari rahim seorang wanita kafirah, kemudian kita besar dalam keadaan mengikuti agama orang tua kita tersebut. Maka kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku bersyukur pada Engkau ya Allah, karena Engkau telah menganugerahi aku nikmat yang terbesar, yaitu nikmat keimanan dan keislaman. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebenarnya dari rahim wanita manapun kita itu dilahirkan dalam keadaan Islam sebenarnya. Jadi mau bapak ibunya Hindu kah, mau bapak ibunya Nasrani kah, sebenarnya kita itu waktu lahirnya itu dalam keadaan Islam. Nabi SAW mengatakan, ma min mauludin illa yuladu ala fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang lahir melainkan dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nanti ketika diproses oleh orang tuanya dalam pendidikan sehari-hari, orang tuanya bisa menggiring dia entah menjadi orang Majusi, entah menjadi orang Nasrani, dan entah menjadi orang Yahudi. Para ulama kita mengatakan, kok nggak ada kata-kata dan orang tuanya menjadikan di Islam? Kok kata-katanya adalah setiap yang lahir dalam keadaan fitrah, nanti kemudian orang tuanya yang bikin dia jadi Nasrani, Yahudi, Majusi. Islamnya mana? Maka jawabannya adalah fitrah itu sendiri. Sehingga para ulama kita mengatakan makna hadis ini adalah setiap yang lahirnya dalam keadaan Islam, nanti berubah jadi dari Islam menjadi agama yang lain sesuai dengan tarbiyah dan pendidikan dan agama orang tuanya masing-masing. Ini juga ditunjukkan dengan hadis yang lain. Nabi SAW dalam hadis yang panjang riwayat Bukhari, beliau berkata, saya pernah dibawa oleh dua malaikat, yang oleh malaikat ini saya dibawa ke sebuah tempat yang namanya Al-Ard Al-Muqaddasah. Di tempat tersebut saya bertemu dengan ini sampai ketemu dengan seorang laki-laki yang tua dikeliling anak yang banyak. Ketika Nabi SAW bertanya, siapa mereka ini? Malaikat mengatakan, nanti kalau sudah selesai baru kami jelaskan. Setelah selesai perjalanan, baru kemudian Nabi SAW tagih, ayo jelaskan, tadi kan kalian mengatakan nanti, jalan dulu, nanti kami jelaskan. Maka dijelaskan oleh dua malaikat ini, yang tadi ini begini, yang tadi ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, sampai ketemu dengan, ingat yang kita tadi ketemu dengan orang tua dan anak-anak kecil, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan anak-anak yang kecil yang ada bersama beliau adalah semua anak-anak yang lahir dalam keadaan Islam, semua anak-anak yang wafat dalam keadaan masih kecil. Apakah orang tuanya Islam ataukah orang tuanya bukan Islam, semuanya dikumpulkan nanti di surga bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, karena besarnya mereka meninggal dalam keadaan masih kecil. Kita bersyukur kepada Allah, jemaah yang dirahmati Allah, kita berada di dalam agama Islam yang luar biasa. Di antara keluar biasaan Islam yang harus kita syukuri, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ada bagian-bagian tertentu yang kalau kita mengatakan ini keutamaan Islam, mungkin sebagian orang akan mengatakan, itu kan klaim kalian saja. Ada kelebihan Islam yang tidak bisa dibantah oleh agama yang lain, bahwa Islam itu sempurna, mengajarkan segala sesuatu sampai urusan cebok. Ini pernah ditanyakan oleh orang Yahudi kepada Salman Al-Farisi. Mereka berkata, allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Kami dengar nabi kalian Muhammad itu mengajarkan segala sesuatu sampai urusan WC. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, ajal, iya memang, allamana kulla syai'in hatta al-qira'ah, sampai urusan cebok pun kami diajari oleh nabi kami, dan itu tidak kita dapati dari agama yang lain. Agama Islam menjaga kalau kita mau buang air itu bagaimana cara istinjanya, bagaimana cara istijmarnya. Cebok itu kalau misalnya pakai tisu berapa lembar, kalau pakai batu berapa batu, hadap kiblat atau tidak hadap kiblat. Ya, meskipun ada ikhtilaf ulama dari sisi kalau masuk kaki kiri keluar kaki kanan, itu ada ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan memang itu sunnahnya, ada yang mengatakan itu tidak ditunjukkan dengan dalil yang sharih, yang tegas. Tetapi yang jelas urusan-urusan WC dijelaskan di dalam Islam. Dan
itu tidak ada pada agama yang lain. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, berarti kita benar-benar harus bersyukur dengan nikmat Islam. Tapi nampaknya apakah mencukupi dengan nikmat Islam? Karena mungkin setelah nikmat Islam kita harus mencari ada nikmat sunnah. Benar Ustaz ya? Karena ya, koreksi bila salah perkataan ulama, perhaps yang sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah. Imam Al-Barbahari, enak. Gimana Ustaz? Gimana kamu Ki? Anda udah panjang tadi. Yang mana? Silakan. Tinggal tutup. Insyaallah. Betul Ustaz. Atau Anda tambahin sedikit saja berarti? Iya Ustaz. Oke. Islam, ya sebagaimana tadi disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, al-Islamu wa sunnah, wa sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah mengikuti sunnah, dan mengikuti sunnah itulah Islam yang sebenarnya. Maka kita juga tidak bisa dikatakan seorang muslim yang sempurna apabila kita menjalankan Islam sesuai dengan kemauan kita. Kita beragama Islam sesuai dengan adat istiadat kita. Pertanyaannya, buat apa ada Nabi Muhammad SAW kalau ternyata kita beragama dengan kemauan dan adat istiadat kita sehari-hari saja? Anda sering ngasih contoh, yang contoh ini mungkin tidak pas dari sisi yang lain. Kalau di PNS itu ada setiap Jumat ada orang senam. Memang instruktur senamnya bukan dari kalangan kantor, itu dari luar. Nanti dia dikasih mukafaah, amplop, untuk menjadi instruktur depan. Dia naik panggung seperti ini. Maunya adalah kalau dia gerak ke kanan, jamaah apa nih? PNS-nya itu gerak ke kanan. Kalau hitungannya 8 ke kiri, ya ke kiri juga. Kalau mereka maju, maka maju. Kalau mundur, ya mundur. Bagaimana kalau seandainya itu ternyata instruktur tidak hadap depan, tapi hadap belakang, hadap ke PNS-nya. Terus instrukturnya geser ke kanan, orang malah mundur. Dia maju ke depan, orang malah lari di tempat. Dia jalan di tempat, orang tidur. Kira-kira tuh apa katanya si instruktur tuh? Saya tahu kalian yang bayar saya. Dia matiin tuh tip musiknya, ya kan? Maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, saya tahu bapak ibu memberikan kepada saya amplop, tahu saya tahu. Tapi saya datang ke sini untuk ditiru. Kalau kemudian saya jalan di tempat bapak lari-lari, saya ke kanan bapak ke kiri, saya mundur bapak lompat-lompat, terus buat apa saya di sini? Toh ternyata bapak ibu tidak mengikuti saya. Ya. Gitu kan? Mungkin seandainya Nabi SAW hadir, atau kita yang kita hidup di zaman beliau, kemudian beliau sholatnya seperti apa, kita sholatnya beda lagi. Kalau kita kalau Nabi SAW mengajarkan puasanya begini, terus kita puasanya beda lagi, maka mungkin Nabi SAW akan mengatakan, buat apa kemudian saya juga hadir di sini ketika kalian ternyata mau ngaku orang Islam, tapi caranya juga nggak seperti saya. Itulah menunjukkan kepada kita, jadi muslim itu tidak cukup hanya dengan klaim, tapi harus mengikuti sunnah. Oke, ingin mendapatkan Ustaz Rofi? Cukup? Ustaz Rofi, ini Ustaz, apa namanya? Salah satu kita tadi ngebahas bersama Ustaz Ami, itu salah satunya kunci-kunci surga Ustaz. Nomor berapa Kang? Nomor berapa? 6. Nomor 6 sini di situ. Nomor 6, nomor 6 tolong, itu mungkin baterainya habis ya. Oh, mungkin belum dinaikin dari mixernya. Dari mixernya mungkin. Belum dibuka kayaknya. Baik Ustaz Rafi. Tadi kita ngebahas tentang kunci-kunci surga Ustaz. Dalam keluarga. Ini secara mujmal kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, tapi kan kadang-kadang juga kita terlahir tuh sudah Islam dan tidak mungkin tidak perlu mengucapkan la ilaha illallah karena kita mungkin sudah terlahir fitrah dan orang tua kita Islam. Dan seburuk-buruknya saudara-saudara kita atau kita yang penuh dengan dosa, ataupun mungkin dia sholatnya masih bolong-bolong, masih melakukan kemaksiatan, tidak menjalankan sunnah, tidak mengerti dengan ilmu-ilmu sunnah, apakah kunci surga la ilaha illallah juga menjadi apa ya,
kemudahan bagi mereka untuk yang penting kita sudah mendapatkan la ilaha illallah, insyaallah masuk surga. Gimana Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, Masya Allah, bahwa dinul Islam ataupun agama Islam seperti yang sudah disampaikan oleh Ustaz Muflih tadi, sebagiannya dari keutamaan-keutamaannya itu banyak sekali. Kita dapati berbagai keutamaan ketika seorang itu mendapatkan Islam. Terlebih lagi bagi siapa saja yang mendapatkan keislaman ini dari kedua orang tua yang sudah Islam, ya. Ketika kita melihat dari kaum muslimin yang sudah terlahirlah di dalam Islam, walaupun tadi semuanya di atas fitrah, ya, semua di atas fitrah, kita dapati dari sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, di antara mereka ada yang betul-betul mengikuti Islam ataupun dengan sunnah tadi. Tapi ada yang dia Islam tapi mungkin ya tidak begitu paham tentang sunnah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku maka bukan golonganku, kata beliau. Sehingga banyak para ulama juga mengatakan sunnah itu bisa ditafsirkan dengan makna Islam itu sendiri. Seperti yang tadi, ya, Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Nah, kita dapati di sana ada sebagian kaum muslimin yang tidak melaksanakan Islam itu seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kata lain, mungkin mereka bermaksiat. Ada maksiat yang mereka lakukan. Apakah maksiat itu berupa meninggalkan perintah-perintah yang wajib seperti tadi dicontohkan, nggak sholat, ataukah mereka melanggar larangan-larangan di dalam Islam yang tingkatan larangannya itu sampai kepada keharaman seperti berzina, mencuri. Namun selama mereka masih berada di atas Islam, dan kita juga telah diajari oleh para ulama, khususnya ini merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah, tidak bermudah-mudahan di dalam mengeluarkan seorang dari Islam. Memasukkan seorang ke dalam Islam itu insya Allah dimudahkan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah, seorang masuk Islam. Tapi mengeluarkan seorang dari Islam itu tidak gampang. Oleh karena itu, ketika di sana ada orang-orang Islam lalu didapati mereka tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, apakah itu perintah yang wajib, kemudian mereka melakukan larangan-larangan dari larangan Allah Subhanahu wa taala seperti tadi berzina ataukah mencuri ataupun yang lainnya, maka tidak serta-merta kita langsung mengatakan itu keluar dari Islam. Ya, itu keluar dari Islam. Karena kita harus berhati-hati. Ya, atau dalam masalah takfir lah, mengafirkan dan seperti itu. Makanya seburuk-buruk orang Islam, walaupun terlihat banyak keburukannya dengan kemaksiatan-kemaksiatannya, selama memang masih ada keislaman, masih ada iman, masih ada la ilaha illallah pada dirinya, maka dia dijamin masuk surga. Ya, dia dijamin masuk surga. Walaupun masuk surga itu kan bermacam-macam juga, dijelaskan di dalam dalil. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada yang dia nanti masuk surga dihisab dulu, tapi dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak diazab. Ada yang dia dihisab, diazab juga. Tapi setelah selesai dia mendapatkan azabnya dari perbuatan-perbuatannya dan masih ada iman di dalam hatinya walaupun seberat zarrah, itu akan dikeluarkan oleh Allah taala dari dalam neraka lalu dimasukkan ke dalam surga. Maka di sana ada satu kisah yang ya saya anggap itu ada lucu sedikit lah begitu ya. Ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalik illa dakhalal jannah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah lalu dia mati di atas kalimat itu, maka dia akan masuk surga. Tidaklah seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mati di atas kalimat itu, melainkan dia akan masuk surga. Lalu Abu Dzar mengatakan,
wa in zana wa saraqa ya Rasulullah, walaupun dia berzina dan mencuri masuk surga? Maka kata beliau, wa in zana wa saraqa, walaupun dia berzina, mencuri, dia masuk surga jika dia mati di atas kalimat la ilaha illallah. Dan itu diulangi oleh Abu Dzar sampai 3 kali. Wa in zana wa saraqa, wa in zana wa saraqa, wa in zana wa saraqa. Walaupun dia berzina, mencuri, kata beliau sampai yang ketiga, wa in zana wa saraqa, ya, wa in raghima anfu Abi Dzar, walaupun Abu Dzar enggak setuju masuk surga. Ya, walaupun Abu Dzar enggak setuju, dia masuk surga selama dia mati di atas la ilaha illallah. Cuma kan terkadang kita tidak mengetahui sejauh mana kadar keimanan seorang itu, apakah masih ada ataukah tidak. Oleh karena itu dalam masalah mengeluarkan seorang dari Islam itu kan nggak gampang, ya, tidak mudah di dalam Islam. Sehingga dari sini kata para ulama bahwasanya dalam Islam itu tidak mudah, bermudah-mudahan kita untuk mengeluarkan seorang keluar dari Islam karena melihat dia ada kemaksiatan, ada perbuatan-perbuatan ini dan itu. Walaupun yang namanya menasehati itu tetap, tapi untuk mengukur seorang itu udah keluar dari Islam atau tidak, itu ada iqamatul hujjah juga namanya. Ya, harus ditegakkan hujjah di sana. Namun secara mutlaknya, secara umumnya, sebatas kita melihat dia melakukan perbuatan zina, namun dia dikenal dia adalah orang Islam, maka tidak serta-merta langsung kita katakan itu keluar dari Islam. Makanya bisa kita katakan sejelek-jelek orang Islam itu, seburuk-buruk orang Islam, ya dengan keburukannya, dengan perbuatan maksiatnya, selama masih ada iman, maka dia dijamin masuk surga. Makanya setiap seorang muslim itu dijamin masuk surga walaupun dia buruk, walaupun dia jelek. Nah, dari sini juga kita dapati bahwa kita selaku kaum muslimin, tatkala melihat saudara kita sesama kaum muslimin itu ketika dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beriman, ya, yang jelas memang dia tidak beriman, bukan orang Islam, ya. Lalu kita melihat di sana orang-orang non muslim yang dia tidak beriman, bukan pula Islam, nggak pernah menyatakan Islam. Lalu kita dapati dia memiliki keutamaan-keutamaan. Lalu kita mengatakan masih lebih baik mereka daripada kita orang Islam. Mungkin kita mendapati sebagian kaum muslimin adabnya kurang, mungkin seperti itu. Lalu dia dapati ada orang kafir baik sekali, santun, ramah, kemudian dermawan. Dia bandingkan dengan teman-teman yang selama orang Islam, aduh masih lebih baik dia ini orang kafir ini. Maka itu tidak pantas. Kenapa? Karena sejelek-jelek seburuk-buruknya orang muslim itu, maka dia masih ada jaminan keselamatan masuk surga. Kalau orang kafir sudah jelas tadi kata ayat yang dibacakan oleh Ustaz Mufli tadi, di dalam neraka jahanam, kekal di sana. Kalau orang Islam akan dikeluarkan dari dalam neraka, ya, akan dikeluarkan dari dalam neraka selama masih ada iman, walaupun seberat dzarrah, seberat burrah atau syairah, akan dikeluarkan dia dari dalam neraka, dicuci oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga, ya, walaupun yang nggak tahu berapa lama di nerakanya, tapi intinya dia dijamin masuk surga. Nah, seperti itu. Baik Ustaz, bagaimana dengan hadis yang kullu ummatin yadkhuluna al-jannah illa man aba? Ya. Semua kita insyaallah akan masuk surga kecuali yang enggan. Ya. Baik. Seperti yang kita sebutkan tadi bahwasanya penyebutan dalil itu tidak masuk surga tidak mengharuskan dia selama-lamanya nggak masuk surga. Nggak mengharuskan seperti itu. Maka dilihat tadi, ya, penafian iman, la yu'minu ahadukum, misalnya seperti itu, tidak menafikan bahwasanya hilang imannya semuanya, kan begitu kan. Tidak masuk surga seorang yang qattat, misalnya yang namam, yang namimah, nggak masuk, nggak mencium bau surga. Nah, itu kan bisa tadi maknanya tidak mencium bau surga, artinya dia masuk neraka dulu dalam waktu yang lama karena perbuatan maksiat. Tapi tadi dalil yang lain mengatakan selama masih ada iman walaupun seberat dzarrah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kullu ummatin tadi, ya, yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Ya, enggannya di sini mungkin bisa jadi kadar keengganannya dalam perkara-perkara yang di situ tidak menyebabkan keseluruhan imannya itu hilang. Nah, begitu ya. Enggan yang dimaksud apakah dia enggan untuk melakukan sunnah? Bisa kan begitu, artinya kan seorang yang meninggalkan sunnah ini juga kan bermacam-macam. Ada yang mungkin belum sampai ilmunya, ada yang mungkin dia melihat, ya, di kampungnya itu agak tabu sunnah yang seperti ini.
Ada yang memang dia menganggap bahwasanya itu ditinggalkan ya biasa-biasa saja, hukumnya sunnah, padahal itu wajib. Begitu kan. Dalam artian sunnah itu dia pahami hanya sebatas di bawah wajib, seperti itu. Walaupun tadi sunnah bisa dimaknai adalah Islam secara keseluruhan, yang itu diperinci lagi di sana. Demikian Allah. Masya Allah. Tadi tertarik tuh ngomong-ngomong tentang perbandingan antara orang kafir dengan orang yang mungkin masih Islam tapi adabnya masih ya kurang baik. Tapi mungkin juga kita sebagai orang Islam juga jangan bisa untuk selalu mendoakan ya, karena dia saudara kita sebagai orang Islam, maka kita bisa doakan dia gitu. Beda dengan orang yang mungkin di luar agama Islam. Nah, ngomong-ngomong tentang itu Ustaz, jadi ingat waktu kemarin kita makan di Lazid, waktu dilayanin sama Omar ya, beliau sempat mengatakan aku mencintai orang-orang soleh walaupun aku bukan di antara mereka gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang itu, gimana sih caranya Ustaz kita supaya bisa mencintai orang soleh dan mencintai juga syiar-syiar agama, apalagi sekarang kaum muslimin ini sangat diserang dari sisi penampilan ya, masalah hijab, masalah abaya, cingkrang, Perancis ya? jenggot, segala macam, pokoknya Ya. diserang dari identitasnya gitu. Betul. Nah, gimana caranya supaya kita bisa secara identitas kita berbangga diri dengan itu? Gimana tuh caranya supaya kita bisa berbangga dengan identitas ini dan menjalankan identitas sebagai seorang muslim di gelombang fitnah ini, Ustaz? Cara supaya kita bisa bangga dengan identitas kita adalah kita tahu keutamaan yang menjadi identitas itu. Anak UGM itu kalau pulang ke Balikpapan ditanya kuliah di mana? Kenapa? UGM. Nanti bercanda. Mau masuknya dari ujian tulis, mau masuknya PMDK, mau jalur tahfiz, mau kamu dari mana? Kuliahnya di mana? UGM. Jawabannya UGM. Bang. Kalau kamu dari mana? Saya Jakarta. Oh, kuliah di mana, Mas? UI. Kalau Mas ini, saya Bandung, Pak. Di mana kuliahnya? ITB. Semua orang bangga untuk mengucapkannya karena dia tahu keutamaannya. Akreditasi jurusannya, kualitas dosen-dosennya, Ya. ranking berapa universitasnya di dunia, dia tahu. Oh, ini kalau dari Indonesia top 3-nya misalnya ITB, UI, UGM gitu. Karena dia paham dengan keutamaan yang jadi identitasnya, maka dia pun bangga. Kebanyakan kaum muslimin, terutama yang memang jauh dari ilmu-ilmu syar'i, kurang menyempatkan waktu untuk belajar, mereka tidak begitu bangga untuk menjadi orang Islam karena memang tidak mengetahui keutamaan Islam itu sendiri. Coba tadi saya bilang di antara keutamaan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, karena itu adalah realita, bukan sekedar klaim, bahwa Islam ini sempurna dalam berbagai sisi dan aspek kehidupan. Islam itu punya ajarannya yang itu tidak dimiliki oleh agama yang lain. Sampai-sampai saya dengar ada seorang pendeta, saya lihat di Facebook, ada seorang pendeta mengatakan Indonesia ini untung mayoritasnya Islam, sehingga di sini LGBT orang takut untuk menampakkan itu, malu. Untungnya orang Islam yang banyak di sini. Kalau bukan orang Islam yang banyak di sini banyak LGBT-nya. Ini kata pendeta. Di mana mereka saja tahu tentang keutamaan Islam. Islam ini melindungi umat manusia dari kepunahan dikarenakan perilaku yang seperti itu tadi. Coba kalau seandainya ada 50 orang laki-laki dibawa ke Pulau Babi. Tahu Pulau Babi ya? Mas nggak tahu ya Pulau Babi? Di dekat pelabuhan Semayang ada namanya pulau kecil namanya Pulau Babi. Bawa situ laki-laki 10 dan bawa 10 transgender. Setelah 5 tahun insya Allah mungkin mati semua. Dan tidak ada yang datang karena tidak ada perkembangan manusia. Kalau seandainya 10 laki-laki, 10 wanita di sana mereka menikah, lalu kemudian setelah 5 tahun mungkin mereka akan jadi banyak, ya kan? Di dalam Islam itu sampai diajarin. Di dalam Islam kita sering dengar kata Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul khala'a fala tasdadil qiblata wa la tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Kalau seandainya dari kalian ada yang masuk ke WC, maka jangan hadap kiblat, jangan belakang kiblat, tapi intinya berpaling dari kiblat.
Kalau kiblatnya di Madinah adalah selatan, membelakanginya utara. Sedangkan kita di Indonesia kiblatnya barat, membelakanginya timur. Ya kan? Jadi kalau kita memang sudah tahu keutamaan Islam, kita bangga. Banyak orang tidak bangga karena mereka satu, tadi nggak tahu keutamaan Islam. Yang kedua, kenapa tidak tahu? Jawabannya tidak belajar. Memang jarang menghadiri majelis ilmu. Yang ketiga, terlalu banyak bergumul dengan hal-hal yang berbau orang non-Islam. Dan akhirnya bangga. Makanya juga mungkin itu salah satu dari hikmahnya Nabi SAW mengatakan, Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina ashhuril musyrikin. Saya berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di kalangannya orang-orang kafir. Tinggal di sana tanpa hajat, tanpa darurat. Pokoknya bergumul sama orang-orang kafir. Karena bisa hilang identitas muslimnya. Orang Islam di zaman sekarang, terutama yang awam-awam, kita perhatikan mereka banyak melakukan hal-hal yang sebenarnya itu identitasnya orang kafir. Coba kalau 25 Desember. Kadang-kadang ada sebagian orang muslimah ini jilbab di kepalanya, di atasnya jilbab, topi santa. Betul. Campur aduk antara Islam dengan yang bukan Islam. Tapi kalau kita lagi Idul Fitri, tidak ada orang perempuan Nasrani kita suruh pakai jilbab, tidak ada. Tapi kenapa kok mereka mau? Nah ini lagi, mungkin ini sebab yang keempat. Adanya sebagian dai-dai yang mengajak orang untuk mencampur adukan agama Islam dengan yang bukan Islam. Sekarang karena pengaruh public figure misalnya, banyak orang anak muda di zaman sekarang yang senang pacaran, padahal pacaran bukan adat Islam. Kalau datang 14 Februari, tukaran coklat. Pernah tak? Enggak, Zed. Apa itu namanya? Valentine. Ya. Pernah nggak tahu, Ustaz? Ya. Sekarang mungkin karena lagi hype-nya, laki perempuan kalau mau nikah, itu bukan nanti pertama kali pegang istrinya, itu bukan saat setelah nikah, bukan. Sebelum nikah pun mereka sudah pelukan lewat Prewed. foto prewedding. Iya. Nanti kalau sudah hamil, foto hamil, perutnya dikasih lihat. Padahal mungkin ya, tahun 80-90 waktu saya kecil, saya dapati ada sebagian preman-preman itu kalau jalan sama istrinya, terus ada yang ngeliatin, itu mungkin tuh preman gini, mas, matanya lihat, awas ya, sopan ya, istrinya orang diliatin, gitu kan? Tuh. Saking cemburunya, meskipun preman di zaman dahulu, fitrahnya itu mengatakan, ini istriku, enak aja kamu liatin istriku. Kalau di zaman sekarang, ini nah istriku. Iya. Dari Instagram, TikTok, istrinya joget tok ting tang ting 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 tang ting tong. Suaminya malah nge-like, atau malah suaminya yang pegang kameranya, dia yang syutingkan. Jadi kalau ditanya tadi, bagaimana cara kita mencintai? Jawabannya, kita harus kenali keutamaannya. Kenapa banyak orang yang tidak suka dengan identitas Islamnya? Malu dikarenakan kejahilan, tidak belajar, atau memang banyak terpengaruh dengan baik orang kafir maupun sebagian dai-dai yang berusaha untuk mencampur adukkan agama. Ada dua identitas kalau di Islam. Muslimah pakai jilbab. Dan ini nasihat buat teman-teman semua, termasuk juga pengunjung-pengunjung Muslim Vibes yang muslimah. Mungkin pas tahu bahwa masuk ke Muslim Vibes harus pakai jilbab, maka mereka pakai jilbab. Begitu keluar dari arena Muslim Vibes, lepas jilbab. Kita nasihatkan bahwa banggalah Anda dengan jilbab, karena ini jilbab adalah identitas seorang muslimah. Kalau ada yang berkata kepada Anda, ngapain sih pakai jilbab? Alirannya apa? Kita jawab, saya Islam. Kalau situ muslimah tapi nggak pakai jilbab, alirannya apa? Kalau laki-laki, lepas dari tumbuh atau tidak tumbuh, lepas dari pekerjaannya apapun, bila memang jenggotnya panjang, memanjang, menumbuh, maka dibiarkan. Pernah seorang laki-laki dari Persia datang, yang merupakan utusannya Kisra, datang dalam keadaan kumisnya lebat, tidak ada jenggotnya. Maka Nabi SAW ketika melihat wajahnya, maka Nabi buang muka itu sambil bilang,
Maka orang itu mengatakan, kenapa? Apa yang salah? Maka Nabi SAW mengatakan, wajah kalian, kumis kalian panjang, jenggot kalian tak ada. Maka si utusan ini mengatakan, memang begini yang diajarkan oleh raja kami. Maka Nabi SAW mengatakan, adapun yang disuruh oleh Rob kami orang Islam, membiarkan jenggot, memangkas kumis. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, ini kan kita berarti untuk style identitas Muslim. Ya. Seperti tadi kan untuk yang akhwatnya dengan jilbabnya, dan bagi ikhwannya apakah harus dengan apa ya? Setelah hijrah itu dengan koko kemana-mana, kemko, jubah, Baju army, kaos, topi. iya. Sudah terjawab ya. Jadi gimana Ustaz? Apakah I got your point. apa? I got your point. Dari set. Oke. Apakah kemana-mana seorang muslim itu harus pakai koko? Jawabannya, setiap tempat ada baju yang sesuai. Tidak setiap baju sesuai pada sebagian tempat. Contoh, teman-teman mau pergi olahraga, masa iya olahraga pakai koko? Oke. Kan tidak cocok juga. Ini Islami. Kita katanya kemarin pas kajian kan proud of my identity. Mulai hari ini saya main tenis pakai koko, pakai sarung. Lucu juga. Itu namanya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Islam itu mengajarkan hikmah juga. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Begitu. Contoh yang lain, misal, Anda pernah pakai baju batik. Ada yang tanya, sunnah kok pakai baju batik? Sunnah itu gamis, baju putih. Kita katakan, saya ini pakai batik. Misal, saya mau pergi ke kondangan. Di masyarakat kita, lazim dengan menggunakan baju batik. Para ulama kita dari kanan, para ulama Ahlus Sunnah banyak yang mengatakan, di antara hikmah dalam dakwanya seorang muslim adalah menempatkan baju yang sesuai dengan masyarakatnya. Bila kita memang sudah biasa menggunakan baju batik untuk acara kondangan, tidak mesti juga saya harus pakai sorban dan pakai gamis. Ada hal-hal tertentu yang sudah menjadi percampuran antara Islam dengan yang tidak, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai identitas orang kafir. Lepas dari ikhtilaf. Contohnya, topi lidah seperti yang Kang Reda dan Kang Ugi pakai, menurut sebagian ulama ini nggak boleh secara syar'i. Pendapat yang lebih kuat boleh, karena ini tidak bisa dikatakan identitasnya orang kafir. Tidak ada juga topi lidah seperti ini juga sudah sangat biasa dipakai oleh orang muslim. Sampai celana jeans itu banyak dari kita yang mengatakan nggak boleh pakai celana jeans, itu kan jin. Iya, benar. Jin biru lagi ya. Pakai celana jin. Apa pakai celana jin? Ini kayak orang kafir. Soalnya Levi's itu kan merek-mereknya orang Amerika semua. Apa pakai itu celana kain? Ini loh kayak Ustaz Arfi'i, Ustaz Kufli gitu. Livi. Iya. Mospet. MK. Enggak di sini. Sebagian orang mengira itu adalah baju orang kafir. Saya pribadi, saya lebih condong pendapat yang mengatakan bahwa ini juga sudah menjadi pakaian yang umum di negeri kaum muslimin. Bahkan sebagian kaum muslimin sangat membutuhkan celana jeans. Ada sebagian teman yang dia pekerjaannya itu identik dengan naik tower. Dia bilang, celana saya dulu Ustaz, robek-robek, bolong-bolong setiap naik tower. Nanti jadi saya itu bolak-balik beli celana terus. Celana yang paling tahan untuk saya naik tower itu celana jeans. Bolehkah saya pakai celana jeans? Katanya tasyabbuh dengan orang kafir. Maka saya katakan, saya pribadi lebih condong yang pendapat yang mengatakan bahwa celana jeans bukan tasyabbuh dengan orang kafir. Tetapi memang kalau orang soleh biasanya jarang ada yang pakai celana jeans. Coba kalau Ustaz Rofi'i misalnya lagi khutbah Jumat pakai celana jeans, begitu tinjak-injak, belel, kan belel, robek-robek di sini tapi gitu ya, kan udah cocok juga. Jadi kalau orang soleh tidak pakai, tapi kalau memang ada kebutuhan, insya Allah boleh dipakai. Seperti tadi ada pekerjaan yang memang butuhnya justru celana jeans. Ini contoh aja ya, contoh.
Baik, ini juga Ustaz, menjadi dalih ya, kayak perintah untuk kita memanjangkan jenggot dan menipiskan kumis supaya tidak tasyabuh atau mengikuti majusi seperti itu ataupun Yahudi. Tapi dikatakan loh, sekarang Yahudi juga pakai jenggot. Jadi berarti kita supaya tidak mengikuti, ya udah kita pangkas saja karena Yahudi sekarang juga pakai jenggot. Iya. Gimana Ustaz Rafi? Kalau yang ditanya berkenaan dengan jenggot saja, bagaimana ketika ada orang-orang kafir saat ini atau Yahudi, mereka itu berjenggot juga, maka kita kembalikan tadi kepada makna fitrah. Bagi setiap anak dilahirkan itu di atas fitrah, ya. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi dan seterusnya. Maka dari sini bisa kita dapati terkadang fitrah yang Allah Ta'ala berikan tadi, itu kan Islam maknanya, itu terkadang masih ada pada mereka. Tapi itu tidak menjadikan mereka dikatakan Islam, Muslim. Walaupun mereka dermawan, bantuin orang dalam bencana, kemudian mungkin mereka juga sholat, bersedekah, nggak menjadikan mereka itu dikatakan Muslim. Kemudian kita juga akhirnya harus menyelisih mereka dong, kan kafir kan begitu. Mereka sedekah berarti kita nggak usah sedekah lagi. Ya kan tidak begitu. Ya, tapi perbuatan-perbuatan baik mereka yang sesuai dengan Islam itu nggak diterima karena mereka belum beriman. Sama seperti firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah itu. Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Tidak ada yang menghalangi nafkah mereka itu untuk diterima kecuali karena mereka masih kafir kepada Allah dan Rasulnya, nggak diterima. Mau berapa miliar, mau berapa triliun dia bantu orang Muslim, itu nggak diterima sebagai amal kebaikan si Allah. Tapi orang Muslim beruntung dapat kan begitu. Selama memang nggak ada syarat kan begitu, cuma bantuan, sudah bantuan umum begitu saja. Nah begitu juga ketika mereka misalnya berjanggut, orang-orang Yahud Nasor, mereka potong kuku, mencabut bulu ketek, bukan kita misalnya menyelisih. Kalau begitu kita nanti tasyabuh dengan Yahudi Nasrani. Kalau begitu kita gondrongkan bulu ketek. Tidak mungkin ya. Biar kita panjangkan kuku saja. Karena menyelisih orang-orang itu, ya tidak. Ya, artinya apa? Masih ada kebaikan-kebaikan Islam itu yang ada pada mereka, tapi itu tidak menjadikan mereka dikatakan Muslim, tidak dijadikan itu bahwasanya amalan mereka itu diterima karena mereka masih kafir, dan itu bukan masuk dalam tadi ya tasyabuh yang terlarang tadi. Tasyabuh yang terlarang itu yang menjadi ciri khas kekufurannya mereka. Ya, bukan perbuatan-perbuatan Islam yang mereka lakukan, bukan. Kalau mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenarkan dalam Islam, ya mudah-mudahan mereka lama-lama masuk Islam. Selama itu bukan istihza, bukan untuk mengejek ya atau mengolok-olok Islam. Demikian, Allah a'lam. Baik, Ustaz Rafi, perihal tadi antum mengatakan untuk sedekah dan membantu kaum muslimin dan juga kita yang tentang mencintai Islam. Bagaimana kita ya katakan kita tidak mempunyai banyak harta untuk membantu kaum muslimin ataupun sedekah yang luar biasa seperti para sahabat. Bagaimana kita sih untuk meninggikan Islam itu sendiri ataupun membantu kaum muslimin, cara-cara untuk yang sederhana aja seperti apa sih Ustaz? Ya, di dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Kalau kita melihat di sana bahwasanya ada orang-orang kafir yang memberikan manfaat, bantuan, kebaikan kepada orang lain, ya kita jangan ketinggalan. Harusnya kita yang lebih unggul, lebih utama, karena memang itu banyak dijelaskan di dalam Islam, di dalam hadis-hadis Nabi SAW, sampai kepada perkara yang kecil-kecil sebelum pada yang besar sampai menghabiskan harta. Mungkin bisa dikatakan seperti hal-hal yang berkaitan dengan iman. Nabi pernah mengatakan imatatul adza anit thoriq, ya, menyingkirkan gangguan di jalan, itu bagian dari kebaikan, bagian dari keimanan. Nah, kita ya menampakkan itu ya di tengah-tengah kaum muslim, di tengah-tengah manusia, sehingga orang-orang pun melihat, baik itu orang kafir di luar Islam, melihat bahwasanya kaum muslimin ini Masya Allah itu diantara ya identitasnya kan begitu, ciri-cirinya muslim itu seperti tadi. Ya, kemudian mungkin dia membantu dengan semampunya, apa yang dia miliki, tidak harus dengan harta, dalam hal ta'awun 'alal birri wat taqwa itu.
Bisa jadi dengan membantu mengangkatkan barang, kan seperti itu ya. Kemudian menyingkirkan yang di jalan dan kebaikan yang lain, itu ada banyak kita dapati dalam Islam. Nah, Baik, berakhlak baik dengan tetangga, Iya. gotong royong ketika ada kerja bakti, Betul. enggak yang selewaran ketika ada orang pada duduk-duduk main ngelengos Iya. aja, Iya. udahlah jenggotnya tebel, mukanya masam, ya kan? Intinya banyak yang apa di dalam Islam itu tidak harus menggunakan harta kan begitu. Iya, iya. Itu bisa dijadikan sebagai identitas kita dan kita bangga dengan itu. Dan ketika ada orang-orang kafir yang seperti itu, kita jangan malah justru membanggakan mereka kan begitu. Iya. Iya kan? Karena Nabi SAW juga pernah ketika pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang Ibnu Jud'an itu ya, namanya Ibnu Jud'an, bahwasanya dia seorang yang sangat dermawan, kemudian memberi makan orang miskin, bahkan kalau dia memasak makanan itu periuknya itu tidak bisa dicentong begini, harus pakai tangga ngambilnya. Saking dia dermawannya dan saking dia ya banyak harta dan ingin memberikan makanan itu kepada orang miskin. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apakah seperti itu bermanfaat untuknya Rasulullah? Maka Nabi bilang, "La," kata beliau, enggak ada manfaatnya bagi dia. Karena dia tidak pernah mengatakan Rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Dia tidak pernah mengatakan, wahai Rabbku, ampunilah dosaku, kesalahanku di hari kiamat nanti. Artinya dia belum beriman, enggak ada manfaatnya kebaikannya itu. Tapi orang-orang beriman dengan keimanannya tadi itu, walaupun sekecil apapun itu jadi besar di sisi Allah. Kenapa? Karena sebab iman tadi. Tapi karena sebab iman tadi tidak ada juga, sebesar apapun kebaikannya itu tidak ada dan tidak diterima di sisi Allah SWT. Maka ini beruntung orang-orang Islam ini sebenarnya. Sehingga jangan dia lewatkan, jangan dia sia-siakan kebaikan apapun, maka hendaknya dia lakukan. Iya. Kadang juga gini Ustaz, ada fenomena ketika kita sudah menampakkan identitas Islam dengan teman-teman yang mungkin sudah memanjakan jenggotnya, ya memotong celana ataupun gamisnya di atas mata kaki, dan para wanita-wanitanya dengan jilbab-jilbab lebar, dan juga mungkin menambahkan sunnahnya dengan bercadar, tapi menjadi fitnah tersendiri dengan akhlak-akhlaknya yang kurang baik kepada tetangga, ngelengos tanpa wala salam wala kalam. Iya. Tidak membantu berbuat orang, gimana Ustaz? Terjadi Ustaz stigma dan fenomena seperti itu. Siap. Ada satu hadis Nabi SAW ketika beliau SAW menyebutkan tentang masalah pernikahan. Ya, inja akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh, kata beliau. Jika datang kepada kalian seorang yang kalian ridho agama dan akhlaknya, nikahkan. Nah, di sini Nabi SAW memisah, padahal kan din, ketika disebutkan din itu di dalamnya akhlak. Ya, ketika disebutkan innaka la'ala khuluqin azim, para ulama tafsir banyak mengatakan innaka la'ala din azim. Ketika disebutkan akhlak sendiri itu agama. Ketika disebutkan din, akhlak dalamnya. Tapi ini beliau memisah. Jika datang kepada kalian seorang yang kalian ridho din dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Nah, untuk lebih memberikan penekanan bahwasanya yang dimaksud agama bukan hanya semata-mata hubungan seorang hamba dengan Allah. Bukan cuma itu saja. Lalu dia nggak memperdulikan orang-orang di sekitarnya. Dia tidak memperdulikan keluarganya, nggak memperdulikan tetangganya, nggak memperdulikan hak-hak sahabat-sahabatnya, teman-temannya, sesama kaum muslimin. Padahal Nabi SAW mengatakan la tusahib illa mu'minan, janganlah bersahabat kecuali dengan seorang yang beriman. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak boleh memisah itu. Artinya yang penting saya udah beres antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi menyebutkan tentang seorang yang muflis nanti pada hari kiamat, seorang yang merugi, seorang yang bangkrut? Itu bukan karena nggak ada apa, bukan kurang baiknya hubungannya dengan Allah. Baik hubungan dia dengan Allah, sholatnya bagus, puasanya bagus, ibadahnya kepada Allah bagus, tapi kepada manusianya, nah itu yang membuat dia rugi akhirnya. Sehingga pahala-pahala ibadah antara dia dengan Allah itu dijadikan sebagai alat untuk menukar kezalimannya kepada sesama manusia tadi. Akhirnya dia merugi. Nah, seperti itu. Maka ini bukan menjadi identitas seorang muslim seperti itu. Seorang muslim itu tadi identitasnya itu, kebanggaannya itu tadi, antara hubungan dia dengan Allah itu baik, kemudian juga dengan sesama manusia juga dia usahakan untuk sebaik-baiknya, insyaallah. Allahu a'lam. Masya Allah. Terus ini nih Ustadz, kadang-kadang ya misalnya buat
yang baru berhijrah nih misalnya tuh, kadang-kadang kita berhijrah otomatis kadang-kadang ada yang dari bank, ada yang mungkin dari ya berpenghasilannya besar ya, tiba-tiba hijrah tapi dia merasa down. Apalagi sekitarnya juga suka ketika dia penampilannya berubah, berjenggot, terus cingkrang, suka diejek-ejek. Malah sebagian saya dapetin, kalau saya hijrah nanti kayak kamu. Jadi kesannya dia yang diberkahi, sedangkan yang hijrah itu kayak tuh lihat kamu jadi kayak gini sekarang gitu. Itu kadang-kadang membuat yang kita yang baru hijrah ngerasa ini saya bener nggak ya? Apakah mungkin juga belum mempelajari ilmunya juga. Jadi yang baru-baru pun juga kadang-kadang pada balik lagi. Kenapa kalau lihat orang lain tuh lebih bahagia dari saya, sedangkan saya yang hijrah kok nggak berbahagia gitu. Terus yang dulunya dia berpenghasilan besar, dia bisa sedekah kemana-mana, tapi setelah hijrah sekarang saya penghasilan sedikit, jadi ada rasa insecure gitu Ustaz. Jadi gimana caranya kita bisa berbahagia gimana pun keadaan kita gitu Ustaz? Pertanyaan sulit ya. Banyak orang yang justru setelah mempraktekkan agama Islam malah sempit hidupnya. Memang jamaah yang dirahmati Allah, kadang kalau kita memotivasi orang untuk menjadi lebih baik, kita memang juga tidak pernah memberikan jamin bahwa setelah Anda meninggalkan sebuah keburukan di belakang, lalu kemudian Anda pasti baik saat itu juga. Enggak juga. Memang betul, man taraka syai'an lillah awadallahu syai'an khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, maka Allah akan gantikan yang dia tinggalkan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Catatan satu, tadi ada kata Nabi, ada perkataan tadi lillah. Karena ada sebagian orang yang meninggalkan sesuatu yang buruk bukan lillah. Misal ketika di kajian motivasi tentang meninggalkan riba yang banyak misalnya digalakan oleh teman-teman dari komunitas-komunitas anti riba, kemudian ada yang berkata, alhamdulillah setelah sekarang saya meninggalkan pekerjaan saya yang dari bank karena ini adalah riba, maka sekarang hidup saya lebih baik teman-teman. Saya sekarang sudah pelihara ayam. Setiap pagi kerjaan saya cuma lempar nasi, lempar makanan ke ayam-ayam. Setiap 30 hari banyak yang ngambil itu ayam-ayam. Jadi sekarang saya cuma ongkang-ongkang kaki. Alhamdulillah. Dulu saya kerja di bank hanya 8 juta, sekarang 40 juta per bulan gitu. Itu testimoni. Apakah itu pasti terjadi pada setiap yang mengikuti langkah dia? Belum tentu. Yang jelas tadi ada perkataan lillah. Begitu dia dengar, oh, saya kerja di bank jadi teller dengan gaji 5 juta. Kalau saya ternak ayam 40 juta per bulan. Apalagi kalau bebek. Sekarang banyak orang bebek, belum lagi kepiting. Ya gitu kan? Akhirnya dia meninggalkan pekerjaannya bukan lillah, tetapi dikarenakan ada cuan yang lebih besar daripada yang sekarang. Ternyata matematikanya bukan matematika soal bagaimana akhiratnya ke depan, tetapi matematika duit yang ternyata bisa berlipat ganda gitu. Ternyata gak lillah. Yang kedua, tadi saya mau bilang, kadang-kadang Allah menguji keikhlasan seseorang. Apa yang kita rasa, saya ini sudah berislam, saya sekarang alhamdulillah sudah sholat, sekarang saya alhamdulillah, sekarang saya sudah saya tidak kayak dulu lagi. Allah uji dulu keikhlasannya, betulkah? Sehingga akhirnya ada sebagian mata pencariannya tidak secepat dahulu. Tadi siang ketemu dengan ikhwan yang dulunya sales sales kendaraan. Mayoritas dari apa yang dia jual memang nanti hubungannya sama leasing. Duit yang dia dapat banyaknya dari bonus-bonus asuransi. Dan setelah dia dengarkan kajian, dia bilang, iya ya, saya ini kayaknya memang seperti ember bocor. Waktu nimba ke sumur,
perasaan penuh. Waktu diangkat tinggal sedikit, banyak bocornya. Anak sakit, mobil tabrakan, duit hilang, kebanjiran. Ini kok banyak musibahnya ya. Ya kan? Kemudian dia bilang, Ustaz, alhamdulillah sekarang saya sudah meninggalkan pekerjaan yang dulu kayak ember bocor itu. Tapi memang sih, kalau dulu itu saya itu selalu 2 digit. Sekarang itu setelah keluar pernah nggak pegang duit. Dulu 2 digit, sekarang nggak pegang duit. Tapi masih ada rezeki yang lain, masih bisa makan, masih bisa hidup, masih biasa, masih. Ya, maka sehingga ketika kita mempraktekkan Islam ini, memang kadang-kadang justru keadaannya terbalik. Tidak sebagaimana dahulu waktu kita justru belum mengenal Islam. Teman-teman, siapa orang-orang kaya di muka bumi rata-rata? Rata-rata mungkin orang kafir. Berapa gajinya pemain film barat? Berapa gajinya Cristiano Ronaldo? Mungkin ada yang tahu. Berapa gajinya Lionel Messi? Apakah mereka muslim? Kalau kita mengukurnya adalah kacamatanya duit, mungkin jadi sempit. Tapi kalau kita mengukurnya akhirat, kita dapati alhamdulillah. Meskipun dunia tak selapang mereka, tapi qanaah ada di sini. Islam ada di sini. Saya bangga dengan yang halal. Saya tidak perlu iri dengan orang yang banyak duitnya. Apalagi kalau kemudian mengganti agama demi duit. Saya teringat kisahnya salah satu Ustadz rahimahullah, ketika dahulu 2005 ada gempa di Nias. Gempa di Nias itu, kata beliau, saya kebetulan lagi ngisi daurah di sana. Saya pun rasa gempanya. Ketika gempa terjadi, gereja azan. Suara azan dikumandangkan dari gereja. Banyak orang yang meninggal di gereja karena keruntuhan, kemudian dibawa ke masjid minta disolatkan. Saya bilang, ini apa, matinya apa? Oh, ini Nasrani, bawa pulang terus urusan kalian. Kami nggak mau dibebankan, apalagi ini orang-orang mati kafir. Yang sayangnya adalah ketika sebagian dari misionaris datang membawa berdus-dus mie, kemudian dibagikan mie dengan syarat pindah agama. Banyak orang yang akhirnya betul-betul pindah agama karena soal makan. Dan itu yang jangan sampai terjadi pada kita. Wallahu a'lam. Dan sunatullah ketika dunia adalah penjara bagi mukmin, Ustaz. Ya. Ada perkataan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah didatangi oleh seorang Yahudi. Orang Yahudi ini mengatakan, saya pernah dengar katanya di dalam agamamu ada klaim dunia itu adalah penjara orang mukmin, surga orang kafir. Saya kafir, saya Yahudi, kamu Islam. Kenapa saya cuma compang-camping begini sedangkan kamu naik pedati bagus? Maka kata Ibnu Hajar, apa yang kamu rasakan sekarang, baju compang-camping ini surga bagimu, karena nanti yang kamu rasakan di akhirat lebih parah dari itu. Sedangkan yang saya punya sekarang, pedati yang bagus, ini cuman penjara, karena yang saya dapatkan nanti di surga setelah masuk di akhirat jauh lebih bagus daripada ini. Langsung syahadat itu orang Yahudi gitu. Berarti apapun kondisinya, mau kita pun diberikan nikmat yang baik, atau kesempit, tetap itu adalah penjara bagi mukmin. Ya kan, Ustaz ya? Baik Ustaz Rafi, Masya Allah. Ini juga kita udah hampir jam 9:15 dan belum kita nanti ada tanya jawab di sini. Ustaz, kita mencintai Islam, harus mencintai Islam. Dan bagaimana sih cita-cita kita supaya kita tuh mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini mati dalam keadaan muslim ini apa yang dimaksud? Apakah cukup dengan Islam? Apakah cukup kita yang penting kita tidak murtad, yang penting kita udah kondisi Islam? Maksudnya mati dalam keadaan muslim atau Islam ini seperti apa, Ustaz? Jangan sampai bom bunuh diri juga ya. Oh, enggak. Iya. Ya, seorang muslim hendaknya bercita-cita agar mengakhiri kehidupannya tetap dalam keadaan Islam dan dengan tingkatan muslim yang tertinggi lah.
ya, yaitu ihsan. Kan ada iman, ya, Islam, kemudian ihsan. Walaupun sekurang-kurangnya kita katakan bahwasanya ketika dia masih Islam, meninggalnya dalam keadaan Islam, insya Allah beruntung. Ya, karena dia akan dijamin masuk surga. Ya, itu jadi cita-cita, harapan bagi kita semua. Karena sesungguhnya kalau bukan karena karunia Allah dan hidayah yang telah dia jaga bagi hamba-hambanya, maka sungguh berat untuk menjaga hidayah Islam ini. Seperti tadi mungkin sudah disampaikan oleh Ustaz Mufli, bagaimana ada sebagian orang yang hanya dengan ya beberapa dusmi itu harus dia jual agamanya, pindah agama. Ini bukan sesuatu yang kita anggap sepele ataupun gampang. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, saya sering mengucapkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Itu menunjukkan bahwasanya kita hanya sebatas usaha saja. Dan maksimalkan usaha kita, karena setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan usahanya, dengan kesungguh-sungguhannya, sehingga dia bisa nanti wafat atau meninggal dunia di atas Islam itu, dengan Islam yang kuat tadi, ya, dengan Islam yang kuat tadi, bukan cuma sebatas ya Islam, tapi ya itu tadi ya, kalau kita melihat di sana ada orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan murtad, dia Islam lalu dia murtad, ya, dan mati di atas kemurtatan tadi, fa na'udzubillah. Kita juga jangan menganggap nggak mungkin saya seperti itu, fa na'udzubillah. Yang paling penting kita terus berusaha, kita berusaha mempelajari Islam ini, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan semaksimalnya. Saya ingat pesan ayah saya, karena ayah saya mualaf. Ya, ayah saya masuk Islam, dulunya Kristen. Dari kecil lah sampai mau menikah dengan ibu saya baru masuk Islam, lalu dikhitan baru menikah. Ya, jadi masya Allah, walaupun ya dengan kekurangan ilmu lah ya, kurangan ilmunya, kemudian juga faktor lingkungan waktu itu. Saya cukup lama tinggal di lingkungan yang bisa dibilang 96% itu Nasrani. Ya, cuma beberapa kakak saja, salah satunya saya, kan begitu kan, keluarga saya di situ. Itu cukup sulit ya untuk mempertahankan dengan lingkungan seperti itu, mempertahankan Islam. Tapi ayah saya selalu mengatakan sama saya dari kecil itu, nak, ya, terus jaga Islam, kalau bisa kamu mati di atas Islam. Masya Allah. Ya, itu selalu pesan gitu ya dari ayah saya. Walaupun saya pribadi itu ngelihat ayah saya ini, ya namanya ada was-was ya. Ya Allah, mudah-mudahan ayah saya nggak balik lagi juga. Ya, mudah-mudahan ayah saya ini nggak balik lagi kepada agama yang lama, karena dari keluarga-keluarga itu sering datang. Itu memang betul-betul mengiming-imingi gitu. Kalau kalian mau ya rumah, disekolahkan sampai ke Amerika, itu sampai saya ditawari itu. Tapi dengan catatan kembali lagi. Ya, jadi ayah saya waktu pas kumpul keluarga kan sering ya didatangi keluarga bapak, itu kan masih ini. Ayah saya hanya mengatakan, bapak saya panggil bapak. Bapak saya mengatakan, ya kami sudah Islam, saya sudah Islam. Saya berharap supaya saya mati di atas Islam. Allah. Itu saja jawaban yang saya ingat waktu itu. Ya alhamdulillah saya diberi kesempatan waktu itu, anak diberi kesempatan, walaupun orang tua saya sudah lumpuh waktu itu, saya bawa ke sini, sempat merawatnya setengah tahun, meninggal di sini, alhamdulillah. Jadi saya pribadi melihat di keluarga saya juga ada yang murtad, udah masuk Islam keluar lagi, keluarga bapak gitu ya, udah masuk Islam keluar lagi. Itu memang faktor lingkungan itu. Kalau sudah hijrah itu, kalau sudah masuk Islam memang harus hijrah tempat, karena pengaruh lingkungan itu sangat berat sekali, ya berat sekali. Kalau yang namanya, mohon maaf, apa ya, khinzir sebelah rumah saya itu ya bertahun-tahun saya cium baunya. Pulau babi itu juga bukan satu. Bau ininya kan begitu ya. Jadi masya Allah. Tapi alhamdulillah ya, saya selalu menguatkan kita gitu ya, sabar kan begitu ya, sabar. Insya Allah nanti kita dapat tempat yang lebih baik. Alhamdulillah waktu itu kita bisa pindah gitu ya. Nah disitulah saya dapat dakwah sunnah ketika saya pindah di sebuah lingkungan yang banyak orang sunnah di sana. Banyak ikhwan-ikhwan kita yang sunnah di sana, terutama dari ya kalangan Muhammadiyah lah kalau saya bilang begitu. Saya banyak mengenal sunnah di sana. Baik. Sampai mengenal sunnah, ya di situ baru
kenal sunnah lebih dekat sampai alhamdulillah saat ini ya seperti itu. Alhamdulillah. Tapi menarik juga Iya. tadi Kang Uki mengatakan jangan sampai mati dalam Islam tapi bom bunuh diri. Tapi menarik juga karena kan ketika orang yang bom bunuh diri itu kan berharapkan surga. Apalagi ketika melakukannya juga kadang-kadang mengatakan Allahu Akbar, Ustaz. Keke, Ustaz. Ustaz dong, Ustaz Mufli. Ustaz Mufli itu gantian. Habis itu Apa tadi? Seorang yang iya, kan kita berharap mati dalam keadaan Islam. iya, Begitupun orang yang mungkin terpengaruh dengan subhat khawarij. Iya. Dia akan ingin mengakhiri hidupnya dengan mati dalam keadaan Islam dan mereka melakukannya pun kadang-kadang sambil mengatakan Allahu Akbar jeger. Dan apakah itu merupakan seandainya orang itu mungkin ilmunya kurang gitu ya? Apakah itu termasuk uzur syar'i? Kadang kan dia berharap setelah meninggal ketemu dengan Bidadari. robnya gitu ya. Terus tiba-tiba apakah itu termasuk uzur gitu bagi dia dalam keadaan seperti itu? Orang yang mati bunuh diri, misalnya dengan ngebom gereja, ya kan? Atau ngebom kantor polisi malah. Mereka itu apakah ada landasannya? Ada. Dalam Islam ada. Yaitu firman Allah Ta'ala, faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda barikum fataba 'alaikum. Bunuhlah diri kalian karena itu adalah lebih baik di sisi Tuhan kalian bagi kalian dan akan menerima taubat kalian. Tapi ini jangan dipotong ya video ini. Sampai situ aja jangan ya. Jadi ada ayatnya. Cuma pertanyaannya, ayatnya berkaitan dengan siapa? Itu berkaitan dengan syariatnya Nabi Musa. Oke. Kalau mau dipraktekkan di dalam Islam, Islam ini ketika datang, maka yang sejalan dengan Islam dipertahankan, yang tidak sejalan dengan Islam, maka syariat yang lama Mansuh. harus ditinggalkan. Ada seorang laki-laki ikut perang dalam perang Uhud. Saking gagah beraninya, maka sebagian pasukannya Nabi ada yang memuji-muji. Ya Rasulullah, mantap ya. Paling hebat, paling depan. Mantap pokoknya. Maka Nabi SAW mengatakan, tapi tempatnya di neraka. Maka yang muji-muji tadi kan penasaran. Iya. Kok yang paling hebat, mana yang paling depan, mana masuk neraka. Maka ketika di pecah peperangan, kemudian dilihat orang ini tertusuk senjata lawan, anggap saja panah tertusuk pada dada, kemudian karena dia tidak bisa tahan sakit, dia langsung berlari, lalu kemudian bersembunyi, dan supaya cepat mati, dia berbaring supaya ini yang tadinya tembus ke dada bisa tembus ke punggung, matilah seketika. Dan betul-betul dia mati. Maka dikuntit, yang tadi nguntit kemudian balik ke Nabi, ya Rasulullah, saya lihat dia mati bunuh diri yang tadi kita puji. Maka Nabi SAW mengatakan, itulah kenapa saya bilang dia tempatnya di neraka, karena orang yang mati bunuh diri tempatnya di neraka. Kata Nabi SAW, man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi yaumal qiyamah. Orang yang bunuh diri dengan sesuatu, maka di hari kiamat akan diazab dengan cara dia bunuh diri. Orang yang menegak racun akan diazab dengan racun. Orang yang membunuh dirinya dengan besi, maka akan diazab dengan besi. Orang yang menjatuhkan dirinya dari tempat tinggi supaya dia mati bunuh diri, maka Allah akan masukkan dia, jatuhkan dari ke dalam neraka. Maka tadi ayatnya berkenaan dengan syariatnya Nabi Musa untuk taubat, disuruh Bani Israel untuk bunuh diri. Adapun di dalam Islam kalau bunuh diri malah diazab. Ya. Maka kalau ada orang mati bunuh diri meskipun alasannya adalah jihad, maka kita katakan Anda mainnya kejauhan. Kurang jauh. Ya? Kurang jauh, mainnya kejauhan. Saking jauhnya susah pulang, malah kesesat di jalan. Begitu. Kan mereka bilang kalian ini sih kurang jauh mainnya. Kita bilang kalian mainnya kejauhan. Saking jauhnya enggak tahu jalan pulang. Orang yang jalannya cuma di sini doang tuh sudah sampai, kalian malah putar-putar sana sini, malah susah sendiri. Begitu. Baik, Masya Allah, pada ini sahabat ini berjihad bersama Nabi ya, di perang Uhud, Masya Allah. Baik, ada kesempatan untuk yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya?
Ada mic ya? Silakan. Dapat hadiah enggak? Ada banyak. Ada tisu. Untuk akhwatnya juga boleh bertanya, ada mic-nya di akhwat ya, silakan. Siap. Berdiri dong. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Barakallah. Pertanyaan saya begini Ustaz, bagaimana cara menanggapi ada salah satu kawan saya lah istilahnya. Dia mengatakan saya ini belum berjilbab karena hati saya belum baik. Tapi dia itu membangga-banggakan suaminya itu mengerti fikih, mengerti akidah dan lain sebagainya yang mengenai dengan agama. Anggapinya itu bagaimana Ustadz? Tapi dalam kesehariannya suaminya ini juga memfoto istrinya yang menggunakan pakaian yang terbuka, mempostingnya dan membangga-banggakan lah istrinya yang seksi-seksi itu. Jadi bagaimana cara menanggapinya Ustadz? Dan kok antum tahu ada foto-foto istri seksi-seksinya? Karena bercerita. Karena dia cerita sendiri. Mana lihat gitu. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tadi. Harusnya nanti kalau bertanya langsung tunjukkan kepada Ustadz siapa ya. Karena ini main lempar-lemparan terus dari tadi nih. Silakan Ustadz. Kan, benar kan? Apa tadi pertanyaannya lu? Ini ada biasa klasik klisenya adalah ketika wanita Belum berhijab, mengatakan hatinya dulu yang dihijabin dulu. Yang penting kan melakukan hal yang baik, dan suami saya juga ada paham kok masalah fikih gitu. Tapi kenyataannya faktanya suaminya kadang-kadang memfoto istrinya dan juga melihatkan ke temannya. Ya. Ya dinasehatin aja. Udah beres. Ya. Jadi kalau kita membahas dia ya susah juga karena kan kita tidak mengetahui secara keseluruhan gitu ya apa yang menjadi pemahaman dia gitu untuk berkata demikian. Itu ya mungkin bisa jadi alasan saja, hati belum siap kan seperti itu. Namun ketika dia menjadi seorang yang Islam, muslim ataupun muslimah, ya seharusnya sudah siap. Ketika seorang menyatakan dirinya adalah Islam, maka dia sudah siap untuk menjalankan Islam itu. Ketika dia tidak siap, maka dia telah bermaksiat namanya. Ya, tatkala ada orang yang bermaksiat menyatakan dia Islam, paham fikih, tapi kita dapati dia bermaksiat, maka kita nasihati dia bahwasanya dia sedang bermaksiat. Alasan-alasan seperti itu tidak menjadikan dia terbebas dari perbuatan maksiatnya. Itu dosa besar. Mengumbar aurat itu dosa besar. Ya, kita sampaikan kepada dia seperti itu. Kalau dia beralasan bahwasanya ya hati saya belum Harus dia jilbabin hatinya dulu. belum siap. Atau yang kadang kan ada sebagian saya pernah dengar itu. Yang penting kan hati yang dihijabin. Bukan badan katanya begitu ya. Yang penting kan hati. Justru di dalam hadis Nabi SAW, kalau hati itu baik akan diikuti badan yang baik. Kan begitu konsekuensinya. Berarti hatinya itu rusak. Karena yang terlihat rusak, dia tidak menutup jilbab, berarti hatinya itu sedang rusak. Kalau hatimu itu baik, hatimu sudah kamu jilbabin, maka akan ikut badanmu dijilbabin. Betul, Masya Allah. Kan seperti itu. Kalau dia bilang hati saya sudah dijilbabin, bukan badan, itu badan nggak terlalu masalah, yang penting hati, maka ketahuilah hatimu itu sedang rusak, kan seperti itu. Karena orang yang hatinya yang sudah baik, maka akan diikuti oleh perbuatan yang baik. Dan itu menjadi tanggung jawab suaminya ya, kuan fusakum wa ahlikum naro ya Ustaz. Iya. Bukan tanggung jawab beliau. Kenapa Anda begitu care dengan istri orang? Artinya nanti datangin saja suaminya, jangan datangin istrinya. Iya, datangin suaminya, nasihatin supaya tidak mengumbar aurat istrinya di medsos ataupun di TikTok. Ya. Pantesan masih jomblo. Kenapa Anda begitu care dengan istri orang? Iya. Hah? Harus nikah sama saya katanya. Baik, silakan. Satu ikhwan lagi, setelah itu kita ke akhwat. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Berhubungan dengan tema kita pada malam hari ini, Anda ingin bertanya tentang ketika kita masuk di suatu tempat, ketemu dengan komunitas-komunitas baru, kelompok-kelompok baru dan sebagainya,
dengan penampilan kita yang sudah hijrah seperti sekarang ini, kemudian kita ngobrol sama mereka, berdiskusi sama mereka, dengan orang-orang yang baru pula kita ditanya, kamu salafi ya? Seperti itu Ustaz. Nah ini membuat kita, terutama anak sendiri Ustaz, itu pusing sebenarnya. Sebenarnya kita kan seorang muslim, kenapa kita harus dilabeli dengan salafi tersebut? Dan itu pun lumrah di kalangan umum kita disebutkan seperti itu. Bukankah kita seorang muslim? Apa salahnya kamu muslim? Kenapa harus ada kamu salafi? Seolah-olah muslim dan salafi itu merupakan sesuatu yang berbeda. Nah seperti itu Ustaz. Ya mungkin itu yang saya tanyakan. Baik, Masya Allah. Karena kan kadang-kadang ada lakop Anas Salafi atau Tambah sedikit. boleh? Bagaimana kita mentangkapi itu Ustaz? Apakah kita harus bangga mengatakan Naam ana salafi? Ya. Atau kita cukup aja ana muslim seperti itu Ustaz? Tadi masnya lihat ke Reda kok jadi Ustaz, tapi endingnya Ustaz. oh aneh ya. Iya Ustaz. Waktu awal-awal anak ikut kajian, anak pun ditanya yang sama. Siapa dari teman-teman yang pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama? Wow, banyak dah. semua. Hampir semua. Anak waktu tahun 2000 sekian itu pernah internship di salah satu perusahaan migas. Waktu mau naik shuttle dari satu gedung ke gedung yang lain, sambil nunggu shuttle ada yang tanya, Mas, salafi? Gitu. Kita kalau nggak nyantai, mungkin kita kan jawab iya, mau apa? Gitu kan? Kalau nggak nyantai ya, gitu. Dan pertanyaan seperti itu menurut saya perlu dijawab dengan santai saja. Waktu itu saya jawab gini, saya ingin cari yang benarnya Pak. Maka dijawab lagi sama orang itu, oh jadi yang selain kamu tuh tidak benar. Loh, kenapa Bapak ini? Saya kan dia nanya, dia langsung ngegas gitu kan. Alhamdulillah baru pertanyaan kedua tiba-tiba shuttle-nya datang, saya langsung cari tempat di belakang, maksudnya biar pertanyaan seperti ini tidak perlu berlanjut. Ya sulit ya. Kita mau nanggapi dengan dua model. Apakah kemudian kita ingin menunjukkan, ataukah kita ingin mau nanggapinya dengan biasa-biasa saja? Kalau saya, selama antum masih bisa menanggapinya dengan santai-santai saja. Jangan terlalu tegang. Justru nanti kalau tegang, yang terjadi adalah perdebatan. Iya Pak, kenapa? Ada apa? Bapak masalah sama salafi? Yo kan aliranmu itu kan yang suka mengkafir-kafirkan orang itu kan, mana buktinya? Itu kan katanya kalau pergi ke kuburan itu minta-minta itu kan syirik kan? Nah syirik itu kan kafir berarti. Katanya kan setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat itu masuk neraka. Berarti yang bukan kamu itu neraka, ya kan? Loh, bukan gitu. Loh, jadinya ketika tidak santai, jadinya akan terjadi perdebatan yang juga kadang-kadang kita tidak bisa keluarkan folder-folder dalil dari kepala kita. Ya kalau menurut saya santai-santai saja. Mengkafirkan itu contohnya kayak apa Pak? Iya katanya itu kalau ke kuburan itu nanti minta-minta itu nanti bisa syirik, bisa kafir. Yang bilang siapa Pak? Saya juga baru dengar. Soalnya yang saya tahu kalau di kajian saya, yang saya ikuti ini ustadznya, katanya kalau ke kuburan minta-minta sama yang dikubur itu syirik. Betul. Nah, Bapak menurut Bapak minta-minta? Enggak. Ya sudah berarti ya enggak berarti itu. Kan yang dibilang itu kan yang minta-minta dikubur. Kalau Bapak merasa enggak minta-minta dikubur, ya berarti enggak termasuk. Itu katanya bid'ah itu kalau sesat itu kan pasti neraka. Terus? Ya berarti situ melabeli kami ini yang bukan kalian itu berarti pasti masuk neraka dong. Oh, boleh saya jawab Pak? Ya, silakan. Yang saya tahu, menghukumi orang itu tidak sama dengan menghukumi perbuatan. Yang kami diajarkan justru adalah kita hanya sekedar menghukumi perbuatan secara global. Adapun orang tidak boleh divonis. Guru-guru kami bahkan sering mengajarkan tidak boleh memvonis kafir.
tidak boleh memvonis neraka. Karena kadang-kadang bisa jadi yang sekarang kenal sunnah, Allah cabut hidayah, lalu ternyata dia mengakhiri hidupnya di atas bid'ah. Dan berapa banyak orang yang sehari-harinya beramal dengan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, ternyata di ujung ayatnya Allah kasih dia hidayah, lalu dia mati di atas sunnah. Bisa jadi suatu saat mungkin waliyadzubillah saya dicabut oleh Allah hidayah saya, lalu bapak diberikan hidayah yang lain atau ditambahkan hidayahnya. Jadi maksudnya menurut saya ini kan kalau dilebarkan dikajikan contoh banyak nih. Nah, yang terpenting itu santai saja. Santai saja. Justru kalau tegang malah nggak enak. Makin terpancing apa yang mereka inginkan ya. Kelihatan. Itu yang dikatakan Salafi. Kalau yang di tubuh Wahabi ada? Ada loh. Harus lebih santai. Baik, akhwat silakan pertanyaannya. 2 pertanyaan dari akhwat. Silakan, ada mic. Silakan. Ya, bismillah. Mau tanya, kalau misalnya kita kan yang banyak itu yang baru-baru hijrah. Terus kalau misalnya yang baru-baru hijrah ini apa aja yang dipelajarin buat memperkuat agamanya? Ya itu aja. Silakan Ustaz Muhammad Rafi. Singkat Ustaz. Ya, bagi orang yang baru hijrah, ini dilihat dulu hijrah dari perkara apa, kan begitu. Kalau mungkin dahulunya dia hijrahnya itu mungkin bahasanya hijrah dari riba, ya maka dia harus lebih memperbanyak mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan itu, dengan ribawi, ya, supaya dia betul-betul bisa selamat dan terbebas dari itu perpindahannya tadi. Kan itu kan hakikat ataupun hikmah dari hijrah itu kan berpindah, al-intiqal. Jadi betul-betul sempurna perpindahannya dari riba atau dari perkara yang haram kepada perkara yang halal. Kalau hijrah yang dimaksud itu adalah hijrah intiqalul makan, perpindahan tempat, ya itu berarti dengan meninggalkan tempat yang tadi itu, ya, ke tempat, cari tempat yang memang di situ lingkungan tadi bisa mendukung dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dimaksud hijrah dalam artian ya seluruh perbuatan yang dahulunya dia banyak meninggalkan perintah-perintah Allah, banyak larangan-larangan yang dilanggarnya, kemudian dia bertaubat kepada Allah dan hijrah, maka dia hendaknya memulai untuk mempelajari hal-hal yang paling penting, yang sangat dia butuhkan, khususnya untuk ibadah kesehariannya. Dia mempelajari bagaimana sholat yang benar, ya, yang di dalam itu bacaan Al-Fatihah yang benar. Nah itu ya, kemudian yang berkaitan dengan keyakinan nanti dia pelajari apa itu akidah dengan bahasan-bahasan yang ringan saja dulu, tidak langsung kepada kitab-kitab atau buku-buku akidah yang tebal-tebal, ya, tapi yang ringan-ringan dahulu, atau menghadiri kajian-kajian akidah karena memang dia sangat awam dan sangat buta sekali dari materi akidah tadi. Atau mungkin dia dahulunya hijrah dari mungkin beberapa firqah yang memang sangat menyimpang akidahnya, maka dia mempelajari akidah. Jadi tergantung nanti kebutuhannya, ya, tergantung kebutuhan atau sebab-sebab dia hijrahnya meninggalkan perkara apa, itu nanti bisa dilihat. Kalau memang secara umum tadi ya itu tadi, ya, dia berusaha untuk mempelajari hal-hal yang paling penting khususnya untuk ibadahnya tadi, terutama masalah sholat, kemudian bagaimana bermuamalah gitu ya di tengah-tengah keluarganya dengan sesama kaum muslimin, dengan keluarganya, kemudian bagaimana dia mempelajari cara berpakaiannya, kemudian dan seterusnya akhlak. Nah seperti itu. Nah wallahu a'lam bishawab. Baik, satu lagi dari akhwat, silakan. Setelah itu ikhwan satu, habis itu kita akhiri insyaallah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ana izin bertanya.
ini ada salah satu anggota keluarga saya. Jadi sebelum meninggal itu masih percaya dengan primbon-primbon ataupun tradisi yang masih menyelisihi syariat. Dan beberapa setelah itu baru dia itu stroke sampai lumpuh gitu. Dan kami sebagai salah satu kerabat itu tidak tahu apakah beliau ini sudah pernah bertaubat atau belum gitu setelah melakukan kesyirikan tersebut. Nah, apakah orang tersebut ada kesempatannya untuk masuk surga atau tidak ya Ustaz? Barakallahu fiik. Ustaz Mufli? Ustaz Mufli? Ya, diwakilkan Ustadz Rofi. Ustadz. Ustadz. Iya. Baik. Adapun kita yang melihat ataupun mendapati di tengah-tengah manusia ataupun dari kalangan keluarga kita seperti yang ditanyakan tadi, ya maka seperti yang kita sebutkan di awal bahwasanya untuk masalah menyatakan kepastian seorang itu ya keluar dari Islam, dia murtad ataupun alias kafir dengan kufur akbar, ini tidak segampang hanya sebatas melihat dari perbuatan-perbuatan saja, seperti tadi percaya primbon atau melakukan hal-hal yang mungkin sifatnya kepada kesyirikan-kesyirikan atau kejawen lah bahasa gitu ya. Itu tidak serta-merta langsung kita katakan wah ini kafir ini orang ini, nggak boleh seperti itu. Nah, maka dari itu bagaimana dengan kita kemudian kita dapati dia meninggal dunia. Ya, dia meninggal dunia. Maka sejauh yang saya ketahui kalau kondisi-kondisi seperti ini dari beberapa penjelasan para ulama, dia tetap diperlakukan seperti kaum muslimin secara umum ketika meninggal dunia. Adapun kalau yang ditanyakan apakah orang seperti ini masih punya kesempatan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan masih. Ya, masih punya kesempatan dia kalau memang benar-benar keimanan itu tadi masih ada. Dan al-ilmu indallah, ilmu itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang dia mewasiatkan, memerintahkan keluarganya, kalau saya nanti mati, maka jasad saya bakar, lalu debunya ditebar, ya di atas lautan ditebar kayak begitu. Supaya apa? Supaya Allah nggak menyiksaku katanya. Ya, supaya Allah tidak menyiksaku. Namun apa yang terjadi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dia lagi. Lalu Allah Ta'ala menanyakan kepadanya, apa yang mendorongmu berbuat demikian? Maka dia mengatakan, aku takut ya Allah denganmu. Dia mengatakan apa? Aku takut ya Allah denganmu. Maka dengan sebab takutnya ini Allah mengampuninya. Padahal kalau dilihat dari perbuatannya, orang ini kan seakan-akan nggak mempercayai adanya hari berbangkit. Ya kan, sekarang seperti itu. Dia nggak percaya bahwasanya nanti manusia akan dibangkitkan. Terbukti dia menyuruh keluarganya untuk membakar jasadnya kalau meninggal, lalu debunya, supaya Allah nggak mengumpulkan aku dan tidak mengembalikan aku lagi. Tapi ternyata dia lakukan itu karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada uzur. Ya, ada uzur ternyata. Dan itu diterima oleh Allah. Dia mengatakan, saya takut kepadamu ya Allah. Ya. Nah, maka dari itu memungkinkankah orang seperti itu untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Memungkinkan. Tapi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana kondisi aslinya orang ini saat meninggal dunia, apakah dia masih ada iman ataukah tidak. Tapi yang terlihat dia itu tadi, kesehariannya, kepercayaannya terhadap ini dan itu. Ya, kemudian itu tidak bisa kita katakan dia langsung kafir. Kalau kita nyatakan dia kafir, berarti saat meninggal dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, ya, dan tidak boleh dia disolatkan, nggak boleh diinikan, dan kan tidak seperti itu kita perlakukan. Nah, untuk masalah memperlakukannya ya kita perlakukan masih sama seperti kaum muslimin yang lainnya ketika meninggal dunia. Tapi kalau ditanyakan apakah dia masih punya kesempatan, selama dia memang masih ada keislaman, kita dapati dia masih Islam, belum terang-terangan menyatakan saya keluar Islam, saya murtad, saya sudah nggak Islam lagi. Tapi justru kita dapati dia mungkin masih mengatakan ya saya Islam, kan begitu. Berarti kan di sana ada
mungkin ada sesuatu yang salah paham dia dengan perkara-perkara kebiasaan sehari-hari. Mungkin dia salah paham di sana dan belum sampai ilmu kepadanya, sehingga masih memungkinkan dia untuk mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, tapi nampaknya sudah selesai, Kang. Oh, udah. Jadi Udah. satu lagi tuh Nggak jadi kayaknya. Mohon maaf Sudah ya para hampir jam ikhwan ya, karena 10. sebenarnya juga pasti Jamal DJ juga pada lelah ya. Dan- Mau nambahin jawaban yang terakhir tadi. Baik, dan sekaligus Sedikit ikhtitam, Ustaz. Hah? Sekaligus ikhtitam. Ya, baik. Saya kepikiran dengan pertanyaan tadi. Itu mungkin yang saya bilang mungkin bisa dijawab dengan santai saja bagi orang yang punya kemampuan untuk menjawab. Karena mungkin tidak setiap orang punya kemampuan itu. Ada sebagian orang yang mungkin akan lebih selamat kalau dia bilang, saya masih baru belajar Pak, jadi saya juga Bapak tanya-tanya gini, saya juga malah bingung nanti jawabnya. Oh, perkara salafi tadi. Iya, malah lebih selamat kalau dia mencukupkan diri dengan perkataan, aduh saya ini juga baru belajar Pak, Bapak tanyain terus saya malah takut malah salah jawab. Selesai. Anda juga punya pengalaman dulu, Ustaz. Baru awal-awal mengenal sunnah seperti itu. Di warung ditanya, kamu ini aliran apa? Saya bilang, saya aliran Sungai Deli. Dia langsung nggak mau tanya lagi. Aduh, ada aja ini. Ya sudah, karena memang nggak tahu jawabannya kita. Aliran apa kita gitu ya nanti. Dan Kalau di sini aliran Sungai Muhakam. Dan saya cuma titip pesan satu teman-teman. Setelah teman-teman mulai mengenal ada namanya kajian sunnah, kajian salaf, salafi dan seterusnya, dan teman-teman mulai merasa diri, kayaknya saya condong gini deh. Saya cuma bilang gini, kami mengajak teman-teman semua untuk membantu dakwah ini dengan cara menjaga nama baiknya. Karena kadang-kadang ada sebagian orang yang mungkin secara zahir terlihat sebagai seorang yang mengikuti sunnah, tapi perilaku dalam komunitas yang ada dia setiap hari tidak mencerminkan sunnah itu sendiri. Toh salaf itu bukan cuma sekedar tauhid. Salaf itu bukan cuma sekedar mengikuti sunnah dan anti bid'ah. Salaf itu juga mencakup akhlak, mencakup etika yang sederhana sekalipun. Seperti misal kita satu kantor, cuman kita doang yang orang bilang Wahabi, Salafi itu. Ya kan? Kemudian ada yang traktiran. Kita diajak sebagai objek traktirnya. Ketika selesai, semua yang belum mengenal, bahkan yang kafir bilang, thank you ya bro, makasih ya. Kita doang yang langsung nyelonong meninggalkan tempat makan tanpa bilang terima kasih. Lalu kemudian orang bilang, coba kalau itu sudah salafi. Akhirnya yang tercermin di sini, oh gitu tuh ya, gitu. Iya. Ada sebagian perempuan, mungkin dia berkomunitas dengan yang muslimah yang biasa, yang jilbabnya juga yang pendek-pendek. Muslimah ini mungkin yang pendek-pendek ini malah lebih lembut kalimat-kalimatnya. Dari mana? Anu mbak, dari ini mbak. Gimana kabarnya? Sedangkan yang mungkin malah jilbabnya jilbab panjang, malah tidak mencerminkan itu. Dari mana? Ya ampun, misalnya gitu ya. Kamu udah berapa lama sih nikah? 7 tahun kak. 7 tahun, belum punya anak, kasihan banget. Mandul kali kamu. Segitu. Yang ngomong jilbab besar. Itu kan akhirnya mencerminkan orang bilang, coba kamu mending, kita ini mendingnya biasa-biasa aja daripada yang kayak gini nih. Jilbabnya panjang doang, kalimatnya itu nggak bisa ditata. Akhirnya tercemarlah dakwah sunnah ini karena oknum-oknumnya. Maka dimanapun teman-teman berada, apapun profesinya, emban sunnah ini bukan hanya soal tauhid dan mengerjakan sunnahnya saja, tetapi juga sampai etika yang sederhana mohon diperhatikan dan dipraktekkan. Mungkin ini saja, tadi saya yang mulai duluan, jadi saya memulai, saya mengakhiri. Mohon maaf kalau ada kesalahan saya dan Ustaz Rofi dalam penyampaian, mungkin juga terlalu panjang dan menyita waktu istirahat teman-teman. Semoga insya Allah kita bertemu dalam majelis yang lain, bukan hanya dengan pertemuan di Muslim Vibes. Setiap mulai dari hari Ahad sampai hari Senin, insya Allah kita ada hari Senin, Ahad sampai Sabtu, Ahad sampai Sabtu atau Senin sampai Ahad di Balikpapan ada banyak kajian-kajian yang diisi oleh Ustaz Rafi'i, saya, Ustaz Nurul Azmi, Ustaz masih banyak lagi yang tidak mungkin kita sebut namanya satu persatu. Hendaknya teman-teman bisa mengikuti kajian-kajian tersebut yang semoga itu bisa menambah ilmu dan pahala kita semua. Amin.
Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz, guru-guru kita, Masya Allah yang telah memberikan banyak ilmu ya. Dan tentunya kepada teman-teman yang hadir di sini bersabar untuk menuntut ilmu dan semoga Allah memberikan pahala yang diganjar dengan luar biasa. Seperti yang tadi disampaikan tadi pagi juga, semoga seluruh makhluk yang ada di dunia ini mendoakan Amin. kita dan doa-doa kita diijabah dan Betul. dinaungi oleh malaikat, Masya Allah. Dan tentunya juga terima kasih kepada seluruh panitia Panitia Muslim Vibes yang Masya Allah, yang Allah berikan kemudahan, Alhamdulillah tercapainya acara yang luar biasa ini, Masya Allah. dan buat teman-teman juga selalu support acara ini supaya bisa berjalan terus, tahun Ya, depan ada lagi, betul. sehingga insya Allah ini akan berkembang terus Dan ya. mudah-mudahan nggak tahun depan, jadi setahun Lebih cepat 2 atau ya. 3 kali, karena Iya, ini iya, iya, mudah-mudahan sesuatu event yang dibutuhkan di Ya. Balikpapan ini. Antusiasnya itu luar biasa loh kalian tim. Dan hostnya adalah Hostnya Insya Allah kalau diundang kita selalu ya, support. insya Allah, insya Allah. Baik, terima kasih bagi semuanya dan selamat istirahat. Semoga Betul. menjadi hari yang luar biasa di hari ini ya. Ya. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di event-event Muslim Vice berikutnya dan mudah-mudahan kita berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.